cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana,
Mari sambut Tuhan Yesus sore hari ini saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak kami sembah. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan kami sembah di atas segala-galanya. Tak terukur Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk Shalom BRBK. Shalom. Luar biasa. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri bersama-sama. Come on. Kita memuji Tuhan kita. Hey. Langit dan bumi pujilah Tuhan kita. Amin. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here you go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey! Mari angkat tangan kita bersama-sama yuk. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan kita yang dahsyat, come on. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu dari waktu ke waktu. Hingga saat ini kami ada Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu sekali lagi menyembah Engkau Tuhan. Merendahkan diri, sujud dan berdoa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat.
pulihkan dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Kami datang rendahkan diri, sujud menghadap tahta-Mu Yesus. Oleh anugerah-Mu ampuni kami, oleh anugerah-Mu pulihkan kami Tuhan. Mari siapa kita yang percaya, mari angkat tanganmu dan mau datang pada Yesus. Oleh anugerah-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu Yesus, oleh anugerah-Mu, pulihkan. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan, pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Berikan sorak-sorai baik kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Tuhan pulihkan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Engkaulah yang dapat memulihkan kehidupan kami ketika kami berjalan melangkah keluar dari kehendak Tuhan, dari jalur, dari trek yang telah Kau tetapkan bagi kami. Berikan kepada kami keberanian untuk berbalik kepada Tuhan yang mengasihi kami, berbalik kepada firman yang hidup dan yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Ya, kita bersyukur oleh karena Tuhan menolong kita di tengah-tengah masih situasi yang serba tidak pasti, tetapi saya lihat saudara baik yang onsite terbatas sehat ya. Sehat-sehat, puji Tuhan. Nah, mari kita tema firman Tuhan
yaitu parasitisme versus mutualisme. Parasit versus mutual. Nah, kita akan membaca terlebih dahulu ayat firman Tuhan, yaitu apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus, ya, di Korintus. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Korintus 11 ayat yang ke-9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Berbuat apa? Supaya jangan menjadi beban. Nah, saudara-saudara, dalam pergaulan anak-anak muda, kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Untuk apa? Berinteraksi dengan sesama kita. Nah, dalam interaksi itu hanya ada 2 kemungkinan saja. Ya, yaitu relasi atau koneksi hubungan yang bersifat parasit, dan yang kedua hubungan yang bersifat saling menguntungkan atau mutualistis. Hanya 2 itu aja, parasit atau mutualistis, gitu ya. Nah, kita akan melihat 2 hal ini supaya apa? Yang pertama, jangan-jangan saya termasuk yang parasit, atau jangan-jangan ada teman saya yang menjadi parasit saya. Jadi makanya saya tidak berdaya selama ini. Atau kita sudah ada di bagian yang kedua, bahwa saya, koneksi saya dengan teman atau dalam keluarga atau di sekolah atau tempat pekerjaan, oh sudah betul, saya sudah menjadi orang yang mutual, ya, yang saling menguntungkan. Nah, mari kita lihat tentang parasit terlebih dahulu, ya. Jadi manusia parasit itu diistilahkan kepada orang yang hidupnya itu menjadi beban bagi orang lain. Dan itu jumlahnya banyak banget, banyak. Nah, lalu mereka punya 3 ciri utama. 3 ciri utama yang harus kita awasi. Kita harus awasi. Ini kalau ada orang cirinya seperti ini, berarti ini orang parasit ini, ya. Nah, maaf, ini dalam bahasa Inggris, ya. Cirinya itu adalah distract, detract, dan extract, ya. Nah, ini saya akan sampaikan satu demi satu. Yang pertama, distract lebih dulu. Orang yang parasit itu punya sifat distract. Distract itu apa artinya? Mengalihkan, mengganggu, membingungkan. Jadi misalnya saya sedang bekerja nih di kantor misalnya, ya, atau ya di pelayanan misalnya, sedang asik mengamati chord daripada lagu yang akan dimainin gitu, ya. Lalu ada teman, mana itu ya jack colokan itu ya, padahal dia bisa cari sendiri. Sehingga apa tadi, konsentrasi saya di sini untuk main musik itu terganggu. Nah, itu disebut dia distract. Ya, gitu. Atau HP saudara bunyi dari si A, saudara pikir ini penting. Ketika diangkat, dia cuma mau ngomong sesuatu yang enggak penting-penting amat gitu, ya. Nah, itu distract. Dan betapa sering saudara kita punya katakanlah jadwal yang sudah tersusun rapi, mungkin itu saya mesti menyelesaikan tugas kuliah, tugas sekolah, atau tugas dari bos, ya. Ini diberi limit time, waktu terbatas harus selesai. Terganggu dengan itu, ada distraction di situ. Akhirnya kita yang mestinya bisa ngerjakan mungkin 1 jam, nah karena gangguan itu, pengalihan fokus itu lalu menjadi apa? Yang menjadi lama, lebih lama. Bahkan saya beritahu pada saudara, ada pasangan-pasangan sudah menikah, itu yang satu bisa menjadi distractor bagi pasangannya, ya kan? Itu. Jadi kalau kerja itu selalu ada tolong ini, padahal dia bisa kerjakan sendiri gitu, ya. Ada yang seperti itu. Jadi itu ciri pertama. Lalu dia tuh bingungkan tuh begini. Jadi misalnya saudara Alwi ini punya masalah, datang pada saya.
Pak Petrus saya punya masalah begini. Oke lah, menurut saudara Alwi gimana? Ya menurut saya ada 3 kemungkinan Pak. Ini. Oh ya sudah, menurut saya lebih baik yang ini, yang A, solusi A. Oh gitu ya Pak? Ya. Begitu dia sudah bilang iya, tapi lalu, tapi begini Pak. Gitu. B itu kayaknya kok lebih baik. Loh gimana tuh kamu itu? Jadi minta nasihat, nanti diberi nasihat dibantah. Dibantah ya sudah kalau gitu B aja lakukan. Begitu dia B, ya tapi kayaknya yo A juga kok, bingungi gitu ya. Nah itu termasuk distract, ganggu gitu loh. Jadi sebenarnya orang itu bisa, tapi entah mengapa dia itu lalu gandol, ya bahasa Jawa itu gandol. Karena apa? Merasa nyaman gitu kan, merasa nyaman ya jadi bolak-balik lalu. Nah di situ sikap saudara harus tegas, ya. Harus tegas. Tadi pagi saya beritahu ya kepada pengerja kantor itu yang sudah nangani mengenai bursa kerja. Ada orang tanya, ya kan, ini gimana? Saya mau cari kerjaan. Oh lihat saja di atas itu sudah ada informasi tentang pekerjaan, ya. Udah. Tapi saya enggak ngerti, gitu kan. Udah dibimbing. Bahkan mau dijapri dan itu pun di luar jam kantor. Saya bilang enggak. Jangan buat orang bergantung pada dirimu, tidak boleh. Itu hanya pada jam kantor dan itu informasi sudah jelas. Dia pencari kerja harus sudah bisa ngontak sendiri, mencari sendiri lokasinya dengan GPS pakai motornya kan bisa semua. Ngapain kita bimbing? Hati-hati ya. Pembimbing itu kalau tidak hati-hati membuat orang tergantung pada dia dan dia keliru juga. Keliru juga, yang membimbing keliru. Yang dibimbing merasa nyaman gitu, enggak mandiri. Ini yang pertama, distract. Nah lalu yang kedua itu adalah detract. Detract itu artinya mengurangi, menurunkan, memperkecil. Misalnya, saudara mendapatkan promosi kerja, ya, atau di sekolah saudara akan ditunjuk menjadi mungkin pimpinan salah satu kelompok di kelas atau di mana. Menurut kamu gimana ya? Nggak bisa kamu itu. Nggak bisa, keliru, gurumu itu ngantuk nyuruh. Nggak bisa kamu. Kamu dipromosikan mau ditempatkan di kota sana sini. Nggak bisa, daripada nanti kamu gagal. Wah, habis kamu gitu. Jadi bukannya itu disupport gitu ya. Itu malah didetract gitu. Dikecilin potensi kita. Nah saudara ada 2. Yang satu orang yang terlalu percaya diri, saya bisa, lalu temennya ngasih tahu, enggak deh, ayo kamu lihat ukuran iman seberapa yang kamu mampu. Jangan terlalu tinggi atau terlalu cepat waktunya kayak karbitan. Sabar untuk ke arah sana, sabar, gitu ya. Nah kalau memang begitu ya kita dengar, oh ya. Tapi ada yang sebaliknya, kita itu diberi potensi yang besar oleh Tuhan. Lalu kita share dengan teman itu tidak dukung malah ngecilin kita gitu loh. Itu hati-hati, itu termasuk parasit. Mengapa? Karena kalau kita kemudian setuju dengan tadi dari pimpinan mau mengangkat kita, berarti kita ada di posisi lebih tinggi, lalu dia takut kehilangan kita. Ya kan, kalau posisi kita lebih tinggi kan dia tidak bisa interaksi seperti yang lalu. Frekuensinya bisa tiap hari. Sekarang waduh sorry saya sibuk. Kerjaan saya dulu wilayahnya cuma kota, sekarang satu provinsi. Sorry aku tidak bisa kamu tanya yang lain, itu kan bisa putus itu ya. Padahal selama ini dia nyaman. Nah daripada nanti saya tidak punya tempat di mana saya bisa share, di mana saya bisa dapat advice, mending saya bilang kamu tidak mampu. Nah dengan bilang kamu tidak mampu itu bukan berarti betul-betul kita tidak mampu, tapi untuk kepentingan dia supaya dia itu masih punya tempat dan tidak tergantikan, unreplaceable gitu. Hati-hati. Ya, berarti saudara kembali berdoa, Tuhan ini ada promosi, tapi temanku kok bilang aku enggak mampu. Nah, gimana Tuhan? Nah, kalau begitu saudara punya kepastian, Roh Kudus beritahu pada saudara, ya saudara ambil keputusan. Perkara teman saudara kemudian, loh kok ditinggal? Ya sudah, itu salah dia. Jadi jangan hanya karena 1-2 teman, lalu potensi yang Tuhan berikan pada saudara tidak kobarkan. Saudara bisa keliru pada Tuhan. Hanya karena iba ya. Kasihan dia, waduh dia nanti gimana, siapa yang nolong dia ini.
Tapi begitu Tuhan mau angkat saudara, lift them. Nah itu rombongan-rombongan Nabi zaman Elisa itu begitu. Kamu apa enggak tahu kalau Elia itu mau naik ke surga? Oh tahu. Ayo kalau mau ikut. Enggak deh. Seakan-akan juga mengatakan kamu jangan ikutan. Nanti kamu ikut gimana? Karena mereka tahu pasti Elisa itu akan menggantikan Elia. Nah kalau sudah menggantikan Elia, rombongan Nabi ini enggak bisa lagi dekat kan? Pasti ada semacam satu jarak gitu. Sehingga mereka melarang tujuannya untuk kepentingan mereka. Bukan benar-benar tulus karena orang ini, bukan. Hati-hati itu namanya distract. Yang ketiga itu adalah ekstrak. Ekstrak itu seperti zaman perbudakan. Misalnya, ini maaf ya saudara Alwi, tak jadikan contoh lagi. Pak Petrus tolong ya Pak Petrus, saya itu enggak ngerti bahasa Inggris. Ini tolong ya diterjemahin. Oke, saya bantu. Itu 2 lembar. Besok datang lagi 10 lembar. Datang lagi 1 buku. Ya sampai saya tidak punya waktu lagi ngurus istri. Tidak punya waktu ngurus anak. Tidak punya lagi ngurus untuk diri saya sendiri. Sampai tidak punya waktu untuk berdoa. Karena saya mesti nolong Alwi itu. Jadi saya tanda petik diperas, diekstrak, diambil sarinya. Gitu. Ya, itu seringkali kita tidak sadar loh. Aku ndak bisa, main musik ndak bisa, gimana ya, ya dibantu kan, diajari gini. Oh sudah, nanti bait yang ketiga gimana ya, ya gini. Terus gitu ya, dipers habis begitu, udah ya, aku tak bobok, ya kue bobok lah, aku bebek, ya toh. Kamu bobok selesai, ya lah saya ini tadi kerjaan yang ini ndak tertangani, karena tadi kamu meres aku diperes entek-entekan. Waktunya, energinya, bahkan mungkin duitnya. Setelah habis lalu ampasnya ini ya, dibuang gitu ya. Nah itu hati-hati, ada teman yang begitu. Nah saudara juga jangan jadi pemeras ya kan. Tak ambil aja ilmunya, tak ambil waktunya, tak ambil duitnya, tak ambil. Setelah itu saudara merasa senang dapat banyak lalu saudara biarkan dia. Tidak boleh. Ya, dan saudara juga harus tegas. Kalau ada orang seperti itu, sorry, saya punya tugas. Kalau kamu minta tolong saya lagi, saya kasih asisten deh ya. Jadi kamu tanya si B aja. Si B bisa kok, si B bisa. Nah mungkin dia akan berkata, jahat, kamu jahat. Enggak masalah. Jangan saudara takut dengan istilah itu. Ya, daripada saudara diperas ya. Diperas habis-habisan. Sampai waktu untuk pacar juga enggak sempat ya. Kamu kenapa? Aku lagi ngajarin ini. Loh, kamu enggak bisa dampingi aku untuk ini. Padahal ini mau jadi teman hidup. Tapi karena tadi diperas oleh ini, waktu dengan sang kekasih itu enggak ada lagi. Sekarang pertanyaannya, kalau kekasihnya yang meras. Nah itu juga hati-hati. Ya ada cewek, ada cowok yang meras gitu ya. Habis itu habis dibuang ya. Habis manis, sepah, dibuang. Tapi di sini jadi bank sampah. Jadi duit juga. Oke, sekarang mutual. Pak, kalau enggak begitu lalu gimana, Pak? Nah, ini yang kedua, kelompok kedua itu adalah orang-orang yang sadar bisa melakukan hubungan timbal balik untuk saling menguntungkan. Gitu ya. Nah, ini pun punya kehususan ya, punya ciri. Apa cirinya? Ciri orang yang mutual itu adalah dia punya prinsip seperti yang ada di Alkitab, yaitu give and take, proaktif, dan sacrifice ya. Nah, mari kita akan lihat mengenai hal ini ya. Surat Galatia. Rasul Paulus berkata, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini ada ilustrasi. Katanya di sorga dan di neraka itu sarapan paginya itu sarapan sop. Ya, ini ilustrasi loh ya. Surga dan neraka itu sama-sama sarapan sop. Dan ada yang sama juga, makannya itu mesti pakai sendok. Dan sendoknya itu panjangnya 2 meter. Jadi kalau mau makan sup itu sendoknya itu 2 meter. Nah, orang-orang yang di surga itu gemuk-gemuk. Ya.
Tapi yang di neraka itu kurus-kurus gitu. Nggak bisa makan. Ya. Mengapa? Karena yang di neraka itu nggak bisa pakai sendok 2 meter. Mangkoknya di sini gimana ini? Malah mereka protes, gimana ngasih sendok cukup beberapa senti saja sampai 2 meter. Ini nggak bisa makan, nggak bisa makan. Nah, akhirnya waktu habis nggak sempat makan. Nah di surga gemuk-gemuk. Ya. Kenapa? Karena pasti ya Alwi dan saya di surga ya. Saudara Alwi punya sendok 2 meter, saya 2 meter, ya kita ngukur jarak deh. Saya nyuapin Alwi gitu, Alwi nyuapin saya, makanya gemuk-gemuk. Kalau di Amerika, kalau yang di mana neraka itu mau pakai sendoknya sendiri-sendiri. You know the difference? Tahu ya bedanya ya. Jadi di surga itu sudah terbiasa saling tolong menolong. Aku ngasih makan kamu, kamu ngasih makan aku. Jadi walaupun sendoknya 2 meter ya tetap bisa nikmati. Di neraka bodoh-bodoh ya kan, dan egois, ya akhirnya tidak menikmati. Sudah ngerti ya ilustrasi ini ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itu saudara lihat gambar sederhana itu. Yang satu nolong, satunya ditolong lagi, satunya ditolong lagi. Begitulah hidup ini. Ya. Apa prinsipnya tadi? Yang pertama give and take. Loh Pak, bukan take and give. Enggak, itu prinsip dunia itu take and give. Ngambil dulu baru ngasih. Tapi prinsip firman itu kasih dulu baru ngambil. Kasih dulu. Tabur dulu baru tuai. Dan orang yang punya prinsip give and take ini, dia tidak berpikir untuk take-nya. Dia selalu memikirkan how can I give gitu ya. Bagaimana aku bisa memberi apa yang Tuhan berikan padaku. Karena apa yang ada padaku itu bukan milikku secara mutlak. Bukan. Ini yang ada pada saya ini. Itu tuh dari Tuhan. Saya cuma dititipi saja. Dititipi saja. Halo bro. Sini bro. Sini. Maju depan. Maju depan sini. Ya. Jadi saya cuma dititipi nih, tak kasih kamu 50.000 ya. Ya. Udah ambil aja. Menghina pendeta dipikir gak bisa ngasih. Bisa. Udah ambil. Udah mau berkat. Jangan lupa besok perpuluhan. Jadi inginnya itu memberi karena apa yang ada itu dari Tuhan. Tapi jangan kasih tahu istri saya. Nanti dia tanya, mana lagi uangnya gitu kan. Jadi saudara-saudara enggak apa-apa itu uang saya ya. Jadi saudara, itu Tuhan beri itu memang untuk disalurkan, untuk diberikan. Potensi untuk diberikan, dibagikan, share, give itu. Jadi semangatnya selalu semangat memberi. Nah, kemudian Tuhan bisa gerakkan orang lain itu nanti untuk memberi kepada kita. Tapi kalaupun tidak diberi, tidak akan kecewa. Karena aku sudah diberi oleh Tuhan, itu prinsipnya. Aku sudah terima, I've received. Saya sudah terima dari Tuhan. Dan waktunya saya menyalurkan. Ya. Nah dengan saudara menyalurkan, Tuhan Bapak di surga lihat, wah ini luar biasa. Tak joki lagi, tak kasih lagi. Terus itu mengalir. Dan itu saudara tidak ada bau busuk di situ. Karena selalu segar. Yang lain dengan saudara diberi, saudara tumpuk, lalu setelah basi baru dikasihkan orang gitu. Jangan. Ya biar yang segar kasih. Ya, itu prinsip pertama. Yang kedua adalah proaktif. Orang yang mutual itu selalu begini prinsipnya. Aku ingin aku dilayani. Ya karena aku ingin dilayani, ya aku melayani dulu. Aku ingin orang menghormati aku. Ya aku mesti menghormati orang dulu gitu kan. Aku ingin nanti dilayani, ya aku melayani dulu kan begitu. Jadi proaktif ini bukan hanya di dunia sekuler. Yesus mengatakan apa yang kau ingin orang lain lakukan padamu, lakukan padanya. Saudara mau orang tua saudara sayang saudara? Saudara ingin orang tua saudara mendukung pendapat-pendapat saudara? Bantu apa yang bisa saudara lakukan untuk orang tua. Bantu mikir, bantu merapikan rumah, bantu memberikan solusi, bantu, jangan tidak peduli. Begitu saudara tidak peduli, bahkan di lingkungan keluarga saudara tidak peduli ya, kalau saudara punya masalah orang lain juga tidak akan peduli pada saudara. Dan ini saya sudah alami ya,
umur saya 61 ini saya ngalami hal-hal seperti itu. Kalau proaktif kita lakukan lebih dulu, itu Tuhan senang. Tidak lawannya, apa lawannya? Reaktif, nunggu dulu. Ya, selalu nunggu, enggak usah. Jadi selalu apa yang bisa saya tolong Pak, apa yang bisa saya bantu Pak, ya, gitu. Jangan nunggu dulu dia minta apa enggak. Kalau dia minta tolong, baru saya tolong, enggak. Ya, jadi dengan proaktif, lihat aja di tempat kerja saudara proaktif, nanti pimpinan saudara akan senang. Kalau pimpinan saudara senang, pasti honornya dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan, ya nanti Tuhan akan berkati lewat jalur yang lain. Betul, ya. Jadi kalau saya mau saksi sedikit, saudara-saudara ya, anak saya yang kerja Jakarta kan seumur saudara ya, umur 28, 25 begitu ya. 28, 25. Kerja dengan bosnya itu sudah mati-matian. Tetapi ada bos yang ya begitulah ya, tidak melihat sebagai aset. Ya, cuma dilihat sebagai objek aja gitu. Nah, gimana? Ya tetap artinya itu honor ya ada kenaikan tapi tidak terlalu. Sehingga apa? Tuhan buka jalur lain, ada pekerjaan lain. Ya, ada pekerjaan lain di bidang musik gitu ya. Bahkan dari Korea Selatan minta ya, dia kirim portofolio musik diminta Korea Selatan. Kerjanya di Jakarta. Jadi saudara-saudara ketika kita mau benar-benar mengobarkan karunia Allah dan secara proaktif kerja lebih daripada tuntutan, itu Tuhan buka tingkap langit, Tuhan berkati. Ya, tapi kalau saudara ngitungnya gini, waduh saya terimanya cuma segini, ya udah kerjanya segini aja, nggak boleh. Kalau saudara terima sekian, saudara kerjakan lebih dari itu, dan nanti Tuhan berkati lewat jalur-jalur yang lain. Ya, nah yang ketiga yang terakhir itu adalah sacrifice. Nah ini orangnya sacrifice ya, dia kehujanan dan dia perlu payung itu, tapi ada orang yang lebih perlu, dia payungin. Aku kehujanan enggak apa-apa. Ya, nah tetapi di sini sacrifice ini saya perlu memberi peringatan. Sebab ada orang yang sacrifice misalnya tadi ya, waduh kok kayaknya mukanya ini muka yang memelas ya. Mau tak kasih tadi duit 50.000, tapi saya enggak punya duit. Jadi saya pinjam ke Pak Alwi, Pak Alwi pinjemi duit nih. Lalu saya beri ke dia. Wah Pak Petrus orangnya bagus, murah hati, padahal utang. Itu enggak boleh. Beri dari apa yang ada pada kita. Kalau enggak ada ya udah. Tuhan saya mau memberi, tapi saya belum punya. Tuhan tolong dia. Tuhan buka pintu dari orang lain menolong dia. Jangan sampai saudara kemudian kata berkorban itu lalu saudara tidak mau tahu dengan citra saudara. Wah, sepertinya tangan kanannya memberi tapi tangan kirinya utang sana, utang sini ya. Lalu malah itu menjadi beban bagi saudara, tidak boleh. Jadi saudara sacrifice itu lakukan pengorbanan sebagaimana Kristus sudah berkorban bagi kita. Tapi, nah ini, Pak berarti berkorban itu dia senang saya susah ya Pak? Enggak, bukan dia senang saya susah. Itu pengorbanan yang keliru. Dia senang dan saya senang. Perhatikan waktu Yesus berkorban buat kita, dia berkorban di kayu salib, dia curahkan darahnya, lalu kita percaya kepada korban penebusannya itu, kan Tuhan jadi senang dengan pengorbanannya itu. Jadi bukan saya berkorban lalu kemudian saya sendiri lalu waduh saya kok jadi susah begini. Itu tidak betul. Jadi mungkin saya menjadi tidak punya apa-apa tetapi saya senang. Apalagi kalau yang saya berikan itu kemudian bisa betul-betul digunakan bermanfaat. Ya, jadi saya harap saudara satu jangan menjadi beban bagi orang lain. Pak gimana Pak? Ini saya mau lulus Pak. Oke, kalau saudara mau lulus perguruan tinggi, saudara punya tekad dalam diri saudara. Begitu saya lulus, saya bekerja 2 tahun dan saya akan bilang sama papa mama saya, terima kasih setelah 2 tahun saya lulus, saya kerja, setelah itu jangan bantu saya lagi. Itu keren. Keren.
Ya, tapi itu harus ada tekad dari saudara. Wah, ini tinggal 2 tahun ya. Orang tua saudara, orang tua yang baik akan bilang setuju. Orang tua yang kurang baik enggak setuju. Kamu mau makan apa? Kamu jauh dari papa, kamu enggak bisa hidup. Nah itu saudara bilang, enggak Pak, bisa Pak. Itu jangan gitu ya Pak. Oh beneran. Terus saudara jadi beban bagi orang tua. Sudah menikah jadi beban bagi orang tua. Punya anak malah jadi beban bagi orang tua. Jangan. Mandiri. Amin. Malah nanti setelah saudara kerja 2 tahun saudara bisa belikan papa saudara sesuatu, mama saudara sesuatu. Sesuatu tidak harus mahal, tapi bukti saudara mandiri. Jangan jadi beban, baik bagi orang tua, baik bagi siapapun. Ya, tapi juga sebaliknya saudara jangan membuat orang lain membebani saudara. Hati-hati tadi dengan distract, detract dan extract. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang mutual, saling menolong dengan give and take, dengan proaktif dan dengan sacrifice. Ya. Dan saya percaya Tuhan berkati saudara semua. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ya, saudara akan menjadi generasi muda yang luar biasa, Karena seperti kata Rasul Paulus, I don't want to be a burden for you. Aku tidak mau jadi burden. Dan begitu seterusnya. Artinya sikap Paulus bukan hanya waktu nulis, itu menjadi sikapku seterusnya dan selamanya. Ketika dia kesulitan, dia kerja jadi tukang kemah. Ya. Dia tidak mau jadi beban. Kalau saya bisa, kenapa tidak saya lakukan sendiri? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam interaksi kami dengan teman-teman kami, baik di sekolah, baik di tempat pekerjaan, baik di rumah, baik di pelayanan. Biarlah kiranya kami tidak menjadi parasit, dan kami juga tidak mengizinkan orang Tuhan menjadi parasit dalam hidup kami. Berikan kami satu ketegasan untuk semuanya kami hidup secara mandiri. Bersama dengan Tuhan kami bisa, bersama dengan Tuhan kami mampu. Potensi yang Tuhan berikan kepada kami adalah potensi yang besar. Dan kami dengan Allah mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kami tahu Tuhan, anak-anak-Mu yang masih muda usia, ada yang masih bergantung pada orang tua. Tetapi kami mau membuat satu komitmen pada usia tertentu. Sesuatu Tuhan yang disebut dewasa, sesuatu Tuhan yang disebut seharusnya sudah mandiri. Betul-betul kami mau mandiri. Dan kami tahu Tuhan tidak akan pernah telantarkan kami. Engkau Bapa yang baik. Dan cita-cita anak-Mu semuanya hamba doakan sukses, berhasil, diberkati oleh Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang sedang mau menyelesaikan studi, Tuhan kiranya memberi hikmat akal budi. Yang kesulitan dalam studi, Tuhan dalam pembiayaan, Tuhan berkati orang tua daripada anak-anak-Mu. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau kiranya menolong kami untuk sungguh kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Wah, shalom teman-teman PRBK semua. Gimana nih tadi khotbahnya? Nah, pertama-tama aku mau menyampaikan terima kasih untuk Bapak Pendeta Petrus Ferianto Setia Dharma dan seluruh pelayan mimbar semua atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian sekarang kita mau welcome nih teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah onsite ataupun ibadah live streaming PRBK GIA Pringgading. Shalom teman-teman semua, welcome home. Oke, next. Buat kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming kita ataupun ibadah onsite kita, kalian bisa langsung mengisi link atau Google Form di kolom description box di channel YouTube kami di PRBK GIA Pringgading teman-teman. Dan kami juga mengundang teman-teman semua nih untuk join care group bareng kita. Nah, di mana teman-teman juga bisa sharing satu sama lain di dalam care group itu, bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan tentunya kita juga harap kalian juga bisa saling bertumbuh bareng-bareng teman-teman di dalam care group itu. Nah, info lebih detailnya teman-teman semua bisa langsung menghubungi Cik Monica selaku Head of Community Division
yang berada di belakang teman-teman. So, buat teman-teman semua, aku juga mau mengingetin nih teman-teman untuk subscribe dan pencet tombol notifikasinya di channel YouTube PRBK GIA Pringgading teman-teman. Supaya teman-teman semua juga bisa update info-info menarik dari kita. Dan kalian juga nggak ketinggalan info-info menarik dari kita nih teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin buat teman-teman yang hari-hari ini atau minggu-minggu ini sedang lagi mengalami pergumulan atau sedang merasa capek, kita open banget nih teman-teman untuk kalian. Kalian bisa mengisi prayer form yang ada di channel YouTube kita juga teman-teman. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ini mungkin kalian tunggu-tunggu nih dari tadi. Ini aku ada info menarik untuk kalian teman-teman. Jadi yang mungkin kemarin-kemarin pada tanya, Ci, aku kangen pelayanan bareng-bareng deh. Nah, tepat banget teman-teman. PRBK sedang lagi ngadain open recruitment teman-teman. Mungkin bisa dimunculin di layar LCD posternya. Nah, ini teman-teman. Kita bakal buka open recruitment dari tanggal 8 Januari sampai tanggal 29 Januari teman-teman. Nah, di divisi apa aja sih? Dicatat ya teman-teman. Kita juga bakal buka di divisi ada vokalis, ada gitaris, keyboardis, bass, kemudian ada drum juga. Mungkin ada service organizer yang ada di pojok itu, service organizer teman-teman namanya. Kemudian ada newsreader juga, ada lighting, ada multimedia, ada desain, ada asyar juga teman-teman. Dan yang terakhir fotografi dan videographer juga teman-teman. Untuk kontak personnya nih teman-teman, kalian juga bisa lihat di LCD, bisa menghubungi Cik Monica, Cik Ruth, saya sendiri, kemudian ada Oh William, dan yang terakhir Cik Natali teman-teman, yang pakai kaos baju merah di belakang itu teman-teman. Nah, buat kalian juga yang mungkin ibadah onsite, teman-teman bisa langsung tanya-tanya nih sama cici-cici atau koko-kokonya yang ada di booth belakang teman-teman. Teman-teman juga bisa tanya tentang apa sih job disk-nya, ataupun apa sih yang dikerjain selama pelayanan itu. Nah, kalian bisa langsung tanya-tanya dan kalian juga bisa langsung daftar sama cici-cici atau koko-kokonya yang ada di belakang teman-teman. Oke, next selanjutnya ayat hafalan minggu ini. Diambil dari Matius 31 ayat 35. Mungkin bisa dimunculin. Oke, Matius 3, ralat teman-teman, Matius 31 ayat 15. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku. Mungkin bisa dibaca bareng-bareng sama aku ya teman-teman. 1, 2, 3. Matius 31 ayat 15. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku. Amin. Oke, aku juga mau ngingetin teman-teman, bagi teman-teman yang udah mengambil amplop persembahan yang mungkin pertama kali dibagiin sama petugas waktu datang, teman-teman bisa langsung memasukkan amplop itu ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang setelah selesai ibadah teman-teman. Dan untuk kalian yang mungkin ibadah via live streaming, kalian juga bisa transfer via rek BCA teman-teman, dan ataupun bisa scan QRIS teman-teman yang ada di layar LCD. Kita bisa menerima melalui platform Dana, OVO ataupun GoPay juga teman-teman. Oke, selanjutnya
kita mau berdoa ya teman-teman untuk persembahan kita. Selamat malam ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sekarang ini kami juga mau bawa seluruh persembahan ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati seluruh persembahan ini dan kiranya persembahan ini juga dapat menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu saja Tuhan, dan Engkau sendiri juga akan memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini supaya persembahan ini juga dapat dikelola dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Kolwi. Oke. Shalom, cek 1, 2. Yes, thank you. Ya, saya sedikit koreksi ayat hafalan kita hari ini. Dan kita akan membacanya sekali lagi ya. Diambil dari Mazmur teman-teman. Karena Matius itu cuma sampai 28 ya. Mazmur 31 ayat 15. Nanti teman-teman multimedia bisa koreksi juga buat minggu depan ya. Mazmur 31 ayat 15. Yuk sama-sama baca, boleh tampilkan lagi sambil boleh dikoreksi sedikit Mazmurnya. Sudah? Bisa langsung nggak? Bisa, yuk. Tampilkan lagi. Nah, pas ya. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 15. Tetapi aku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Oke, teman-teman. Minggu-minggu ini terus kita share tentang open recruitment. So jangan bosan-bosan karena seperti apa yang disampaikan oleh Pak Petrus di firman Tuhan hari ini sangat-sangat mendorong saudara ya untuk khususnya bagian mutualisme. Ingat aja GPS, betul ya, GPS ya. Give and take. P-nya apa? Proaktif, dan S-nya apa? Sacrifice, gampang ya. Nah jadi teman-teman, saya tuh dapat satu ilmu dari seorang pembicara leadership kelas dunia. Dia berkata di dalam sebuah komunitas itu ada hitungan 10, 80, 10. Apa itu? Seringkali 10% dari sebuah komunitas itu menjadi yang berkontribusi banyak, yang memberi inisiatif sehingga kelompok tersebut, komunitas tersebut menjadi maju. Tapi 80 yang lain sih biasanya menunggu. Nah biasanya lebih pasif begitu ya. Oleh karena itu kita seringkali perlu dorong supaya angkanya lebih naik. Ya, yang 80% ini lebih mau memberikan kontribusi lebih terhadap suatu komunitas. Tapi seperti firman Tuhan hari ini, ada juga 10% yang jadi parasit, yang kontraproduktif, yang kerjanya ngerecokin doang gitu ya. Nah saya pengen teman-teman, yuk selama kita masih muda dikasih kesempatan banyak dan dikasih talenta ya. Seperti tadi disampaikan, Tuhan sudah memberi dalam kehidupan kita segala sesuatu, mari kita berikan juga dalam bentuk pelayanan ya. Teman-teman boleh sekali lagi cek di Instagram PRBK kita. Di situ tertera dengan jelas terms and condition-nya, apa-apa saja pelayanan yang bisa saudara terlibat di dalamnya. Dan saya percaya kehidupan teman-teman juga diberkati. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita, bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah pada petang ini. Tuhan yang sudah menolong ibadah dari awal sampai dengan akhir. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang kuat. Dan biarlah kami juga terdorong untuk melakukan firman Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak muda yang boleh mengerjakan setiap potensi dan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami rindu Tuhan dengan setiap kesempatan yang ada, kami mau berkontribusi bagi PRBK ini khususnya. Dan biarlah Tuhan Yesus ketika kami mengerjakan itu semua sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami bersyukur juga untuk Pak Petrus yang sudah menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah atasnya, pelayanannya, keluarganya.
apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Bapak, dan sore hari ini kami juga berdoa untuk setiap kondisi anak-anak Tuhan di dalam pergumulan yang dihadapi hari lepas hari, baik itu dalam keluarga, studi ataupun pekerjaan. Hamba-Mu berdoa secara khusus agar Tuhan menolong anak-anak-Mu di dalam setiap apapun yang dikerjakan hari lepas hari. Kami membutuhkan Tuhan, kami sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Tuhan yang dapat memberikan pertolongan dan memberikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh keluar dari setiap masalah yang ada, kami boleh semakin dewasa dan kami semakin mengerti tujuan hidup kami. Dan Tuhan yang akan menolong kami juga melindungi setiap anak-anak-Mu, khususnya dari setiap penyakit ataupun virus yang ada di luar yang tidak terlihat oleh mata kami. Kami berdoa Tuhan agar bangsa kami juga bisa mengatasi khususnya varian Omikron yang sedang terus menaik angkanya. Tuhan yang akan menolong pemerintah dan setiap masyarakat juga diberikan kesadaran untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kami bersyukur Tuhan kepada Tuhan yang terus menjagai bangsa kami, rakyat kami semuanya. Kami juga berdoa untuk beberapa daerah yang diguncang gempa kemarin. Tuhan juga yang akan menolong, memberikan kekuatan, memberikan terus kewaspadaan. Sehingga anak-anak-Mu ataupun saudara-saudara kami juga boleh recover dari setiap masalah yang mereka dapati di kemarin sore Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami persembahkan seluruh kehidupan kami, seluruh potensi yang ada pada kami, seluruh apapun yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami mempermuliakan nama Tuhan saja. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan biarlah hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu dalam 1 minggu ke depan, dalam setiap apapun yang dikerjakan, Tuhan yang buat mereka berhasil. Dan biarlah berkat Tuhan tercurah karena kasih Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Masih ada teman-teman untuk angkat